Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi bisa berjumpa kembali, yang semoga perjumpaan ini tidak sia-sia. Sekalipun barangkali ilmu yang kita pelajari ini kurang begitu sempurna, tetapi ini sebagai satu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Karena di antara ciri ataupun indikator seseorang itu akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika ada kemauan, ada keinginan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang baik. Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik, maka di antara indikatornya adalah yufaqihu fiddin. Dia difahamkan dalam urusan agamanya. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang-orang yang punya kecenderungan, punya keinginan untuk selalu mengislah diri, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara mendalami ilmu, dengan cara thalabul ilmi. Pada malam hari ini kita membahas surat Al-Falaq. Al-Falaq ini ada 5 ayat. Sebagian mengatakan ini turun di Makkah, ada yang mengatakan sebagiannya turun di Madinah. Tetapi bagi kita tidak perlu tatwil dalam hal ini, karena memang di antara pembahasan yang ada di dalam kitab tafsir Jalalain itu adalah tarkut tatwil, meninggalkan dari hal-hal yang bertele-tele, hal-hal yang mukhtalaf. Jadi kita mengambil yang mudah saja. Artinya hal-hal yang mungkin itu kurang memberikan faidah untuk akhirat kita tidak perlu kemudian kita perbincangkan lebih mendalam. Tetapi intinya kita mengenal Suratul Falaq Makkiyah atau Madaniyah, khamsu ayat. Jumlahnya ada 5 ayat. Dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara labid al-yahudi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi watarin bihi ihda asrata uqdatan fa'alamahu Allahu bidzalika wa bimahallihi fahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bitta'awud bisurataini fakana kullama qara'a ayah minhuma in hallat uqdatun wajada khifatan hatta in hallat al-uqadu kulluha wa qama ka'annama nasyata min iqalin. Ayat ini diturunkan dan juga setelahnya itu ketika Nabi Muhammad SAW itu disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid. Ya. Jadi jangankan kok kita, gitu. Jangankan kok kita. Nabi yang maksum itu juga manusia yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan karena berarti Rasulullah itu tidak maksum. Rasulullah tetap maksum, tetapi kejadian-kejadian yang menimpanya itu kita bisa mengambil pelajarannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang juga setiap orang itu berusaha untuk memakarinya, untuk berusaha untuk berbuat jahat kepadanya, dan Rasulullah pun terkena kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang tidak menyukainya, baik itu kejahatan yang sifatnya fisik seperti Rasulullah dulu pernah itu ditumbui pakai kotoran unta di kepalanya. Itu juga sebuah kejahatan, keburukan yang memang ditimpakan kepada Rasulullah. Bukan berarti kalau yang namanya maksum itu berarti bisa endo, bisa menghindar kemudian tidak terkena apa-apa, enggak. Tetapi tetap seumpamanya itu terkena, dia dalam batas-batas yang tetap masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita sebagai makhluk, sebagai umatnya untuk bisa mengambil pelajaran apa yang menimpa pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau ini pernah terkena sihir, yang terkena semacam kayak santet gitu ya. Oleh karenanya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu bisa terkena, dan kemudian beliau ini karena dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diajari langsung dengan ayat-ayatnya, dengan bacaan-bacaan yang apa yang mestinya harus dibaca. Begitupun mestinya kita sebagai bentuk ittiba kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun seperti itu. Kita harus membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan yang barangkali tidak kasat mata. Dari sekian orang-orang yang baik itu bisa memberikan kejahatan kepada kita. Jadi bukan kejahatan itu muncul dari orang-orang yang jahat saja, ya. Kejahatan itu juga bisa muncul dari orang yang kelihatannya baik, tetapi karena memiliki mata ataupun pandangan yang dia mungkin di dalam pandangan itu ada yang namanya kedengkian, ada namanya ghil itu perasaan tidak enak ketika bertemu dengan sesama teman gitu. Ada perasaan rikuh, ada perasaan mengganjal gitu, ada perasaan tidak nyaman begitu. Itu kan juga bagian dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ada sifat-sifat hasad, dengki, keangkuhan, kesombongan dan yang semisalnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang bisa jadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seseorang, ya, jadi penyakit itu muncul karena mungkin dari pandangan yang dibarengi dengan hasad, pandangan yang dibarengi dengan kedengkian, pandangan yang dibarengi dengan takjub, ya, takjub, hebat sekali orang itu ya, gantengnya masya Allah gitu ya, ganteng luar biasa. Mungkin kita lihat posturnya, wajahnya gitu ya. Nah, hal-hal yang itu tidak kita bermaksud untuk jahat kepada orang itu, tetapi karena kita memandangnya dengan takjub yang tidak dibarengi dengan zikrullah tadi, akhirnya bisa menjadikan orang itu terkena penyakit ainun lamah. Makanya ada doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wahamah wa min ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaiton wahamah, dari setiap setan dan hamah, hewan-hewan binatang yang berbisa gitu. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang memiliki penyakit-penyakit tadi. Nah, di antara ainul lamah itu pandangan-pandangan. Maka mestinya orang makin banyak serawung, orang makin banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang, maka dia semakin banyak bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ketika kita makin banyak
berinteraksi dengan banyak orang, maka di situ kita tidak tahu. Kita masuk pasar, kita menjadi seorang pedagang, kita menjadi seorang yang mungkin pelayan publik dan lain sebagainya. Itu memungkinkan sekali dengan pakaian kita, dengan performa kita. Entah kita yang memberikan penyakit atau orang lain yang bisa mendatangkan penyakit kepada kita. Nah, kita tadi berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitin wahamah wa min kulli ainin. Termasuk ada doa lain seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bila kita mengucapkan ini 3 kali, insyaallah la yadurruhu syai'un. Lam yadurruhu syai'un. Tidak akan ada yang bisa mendatangkan madarat. Ya termasuk mungkin barangkali kita disuguh oleh orang. Kita kan tidak tahu, namanya orang itu mungkin kita dagangan, dia cemburu dengan kita, ya kan? Dia cemburu dengan kita, kemudian dia tidak terima, dia ingin menjatuhkan kita. Ada orang langganan, awalnya langganan, tapi lama-lama dia kepencut dengan kita, bisa jadi, akhirnya bisa jadi penyakit, ya, karena interaksi tadi. Termasuk ketika kita melakukan sebuah safar atau perjalanan, kemudian kita mampir ke suatu warung, mungkin mampir ke suatu warung atau nginap, nah, karena hujan begitu ya, kita masuk ke suatu ruangan, suatu tempat begitu, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan lafaz ta'awudz, lafaz untuk memohon perlindungan dari hal-hal yang jahat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan ya, apa yang telah Dia ciptakan. Maka lam yadurruhu syai', maka dia tidak akan mendapatkan bahaya. Hatta yartahila min manzili dzalika, sampai dia berlalu. Selama dia berada di situ, maka dia mengucapkan kalimat-kalimat itu, doa kepada Allah. Kemudian Allah SWT akan menjaga dia. Kan kita tidak tahu, setan-setan itu terus menghantui kita. Karena sebagaimana yang saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, setiap manusia itu diciptakan ada setan yang mendampinginya, itulah qarin tadi. Nah, qarin ini oleh Allah, kalau untuk Nabi Muhammad SAW itu sudah dijinakkan, sudah dilunakkan. Tetapi bagi kita tergantung kita mengkondisikannya. Kalau kita ini cenderung dengan hal-hal yang negatif, yang buruk, suka bermaksiat, suka melakukan hal-hal yang lalai, maka ya bagaimana kita bisa terlindungkan dari hal-hal yang jahat. Dan kejahatan itu tidak selamanya yang memberikan madarat kepada kita itu adalah dari yang tampak oleh kasat mata kita, tetapi ya, dari hal-hal yang tidak kasat mata. Tapi orang itu lebih banyak takut dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata, ya, dan meremehkan dari hal-hal yang tidak kasat mata. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini juga ya, pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terkena semacam sihir ya, yang dihembuskan ya, oleh seorang dukun, ibaratnya begitu, orang Yahudi ini. Itu ada sekitar ihda asrota uqdah, ada 11 buhul, ya, 11 buhul. Kemudian fa'alamahullahu bidzalika wa bimahallihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu karena nabi, ya kan, kalau nabi. Sehingga Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tempatnya di mana begitu. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah fa'amara bita'awud, diperintahkan untuk berta'awud
memohon perlindungan kepada Allah bisurataini, dengan dua surat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq. Muawwidzatain disebut dengan muawwidzaini. Fakana kullama qara'a ayatan minhuma, setiap kali ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW, membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat dibaca maka ikatan lepas. Terus begitu, setiap ayat-ayat yang dibaca maka inhalat uqdah, satu ikatan, satu buhul lepas. Wajada hifatan, dia kemudian merasakan ringan. Hatta inhalatil uqadu, sampai kemudian dibaca terus, kemudian ikatan-ikatan itu makin pudar, lepas semuanya. Inhalat al-uqadu kulluha wa qama ka'annama nasyata min iqali. Jadi setiap kali baca kemudian dia terlepas ikatannya dan merasa ringan, makin ringan, dan kemudian ketika sudah selesai semuanya dia bisa berdiri, beliau ini berdiri dan semangat lagi, normal kembali, seakan-akan dia terlepas dari jeratan, dari ikatan. Allahu a'lam bishawab. Saya juga masih merasa apakah betul-betul saya sendiri itu sudah lepas semuanya atau tidak. Karena ini pengalaman pribadi yang semoga antum semuanya tidak kemudian terjadi. Jadi memang betul, ini untuk pelajaran. Orang yang tidak melaksanakan sunnah ataupun tidak mengikuti apa yang diamarkan oleh Allah dan Rasulnya itu bisa kemudian menimpa keburukan pada orang tersebut. Di antaranya ini pengalaman pribadi, sekali lagi. Mestinya yang namanya mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan. Kalau dia terbangun dari mimpi buruknya, dia berdoa, aku berlindung dari setan, wasyarikihu, dan sekutu-sekutu. Dia sampai kemudian meludah ke kiri sampai 3 kali. Kemudian dia pindah tempat tidurnya. Kemudian dia ambil air wudu, tidur kembali. Insya Allah lepas. Dan itu kejadian mimpi yang buruk itu jangan sekali-kali diceritakan. Suatu kali terjadi, saya lupa karena sudah berusaha saya untuk melupakannya. Mimpi buruk itu terjadi dan kesalahannya adalah menceritakan keburukan itu di tempat yang sudah, padahal sudah wudu itu, sekalipun sudah wudu, tidur di tempat yang kita terjadi tadi, kemudian kita ceritakan kepada istri. Itu terasa sekali betul. Ada sesuatu hal kayak mau masuk betul begitu ya. Kemudian dengan sigap, karena ini tahu nih, sadar ini betul. Ini bahwa ini adalah reaksi nih betul. Ada sesuatu ini. Akhirnya saya menghindar dan kemudian berusaha mencari alat yang sifatnya untuk membantu saya mengkondisikan bacaan, sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian seiring waktu lepas gitu. Maka wajarlah kalau ada orang itu ketika dia ini punya gangguan, itu jangankan kok di malam hari, berbicara hal-hal yang menakutkan itu bukan karena malam gelap, bukan. Orang itu kalau sudah dipenuhi dengan perasaan takut itu di siang bolong banyak orang sekalipun itu bisa dia memiliki rasa takut. Karena takut itu munculnya bukan dari siapa-siapa, dari hati.
Sama ketika seseorang itu mungkin menghadapi sebuah peperangan. Perang, orang tidak pernah mengalami peperangan, kemudian dia ikut perang, mendengar suara tembakan, desingan peluru yang bertubi-tubi, tong 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 begitu. Itu bisa menjadikan dia terkencing-kencing, bukan karena takutnya kalau malam hari. Jadi takut itu karena munculnya dari hati. Bahkan tidak bisa bangun, deprok saja karena saking takutnya. Itu contoh saja. Dan ketika seseorang itu mendapatkan gangguan dari setan pun, yang diganggu itu adalah yuwaswisu fi sudurinas, menghadirkan ketakutan itu dari sifat was-was di dalam hati manusia. Saya punya saudari dan juga punya saudara gitu. Itu juga begitu. Ada saat-saat tertentu ketakutan itu muncul gitu. Ketika wudhu, bahkan sempat gitu dulu adik istri itu satu jeding itu dihabiskan untuk wudhu. Ya was-was, berangkat dari was-was tadi, sifat rasa was-was. Jadi memang memunculkan rasa takut itu dari hati. Oleh karenanya penjagaan diri dengan banyak berdoa, berzikir, melazimi zikir pagi, zikir sore itu bukan sekedar omong kosong. Bahkan para mujahidin yang mereka ribat di jalan Allah itu melazimi hal itu dan tidak meninggalkannya sama sekali. Karena kejahatan itu bukan hanya dari kejahatan hal-hal yang sifatnya kasat mata, tetapi juga dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya tidak kasat mata. Kita ini bertetangga, tetangga kita ini banyak di sini, di samping-samping jenengan itu banyak. Jin-jin maksudnya. Di sampingnya Mas Romdoni itu ada jin. Pojok yang kosong-kosong ini diisi oleh jin-jin. Jadi pengikut yang menghadiri pengajian ini banyak sekali nih jin-jin. Ya ada yang baik, ada yang mungkin jelek, buruk gitu. Maksud saya bahwa kelasnya Nabi saja itu diganggu. Jangan ini hikmahnya kita mempelajari ya, surat ini itu bukan untuk sekedar dibacakan saja. Kalau dibacakan saja ini sudah kelar, ini rampung. Karena surat Al-Falaq apalagi pakai Jalalain ini singkat sekali. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Al-Falaq. Al-Falaq sering diartikan dengan makna waktu subuh. Sekalipun sebenarnya kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan makna Al-Falaq. Al-Falaq itu kan Al-Khalqu. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah Al-Khalqu, ciptaan makhluk. Maka Ad-Dhahhak mengatakan amarallahu nabiyahu an yata'awwad minal khalqi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, kepada nabinya untuk berta'awud, untuk memohon perlindungan dari khalqun, semuanya, dari segala jenis macam makhluk, semuanya. Makanya di dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merajai, Allah yang menguasai, yang memiliki waktu subuh. Kenapa kok disebutkan di situ as-subhu? Sesuatu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya pasti memiliki sesuatu yang penting, yang urgen bagi kehidupan kita, yang untuk kita ini supaya memperhatikan ada apa di masa-masa itu, ada apa di balik waktu subuh itu, di balik makna al-falaq.
bukan sekedar makna subuh gitu saja. Bahkan di waktu-waktu sebelum itu para dukun-dukun, orang-orang yang suka mensihir, menyantet itu mereka justru kerjanya di saat-saat itu. Di waktu sahar, di waktu-waktu ketika orang-orang itu sudah terlelap dengan tidurnya. Makanya berusahalah kita meniatkan, kalau tidak dari sekarang kapan lagi. Saya yakin ini pengalaman pribadi, bahkan kita merasakan semuanya. Merubah sebuah kebiasaan itu kalau sudah di atas umur 40 tahun itu sesuatu yang berat. Maka bagi ikhwan sekalian, saudara sekalian, untuk membiasakan kebaikan itu mesti justru pembiasaan itu dari awal, dari sebelum usia 40 tahun itu, karena begitu beratnya merubah tabiat, karakter, apalagi watak itu setelah 40 tahun. Contoh kebiasaan bangun malam, kebiasaan sholat malam. Orang yang tidak terbiasa bangun jam 3 itu nggak bisa nyetel pribadi, maksudnya bangun jam segitu kemudian bangun untuk sholat. Mungkin bangun, tapi lain masalahnya, kencing gitu. Naudzubillah min dzalik, ada yang kemudian bangun jam segitu untuk apa? Lihat liga, lihat pertandingan sepak bola. Gitu dulu. Ya, kalau rame-rame ada, nanti saya bangunkan ya jam 2 gitu. Tak pikir mau bangunkan untuk apa gitu. Untuk lihat sepak bola. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekalipun mungkin kita hanya bisa 1 rakaat, 2 rakaat itu, kita sangat menganjurkan jangan tinggalkan dari sholat malam, dari qiyamul lail. Apalagi yang banyak masalah hidupnya itu susah gitu, dililit hutang, banyak masalah menghibitnya gitu. Di saat-saat itu penting untuk kita membiasakan diri bangun, karena setan-setan itu juga di saat itu bekerja. Kerjaan mereka itu ampuh di waktu-waktu itu. Maka kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluknya. Min syarri ma khalaq, di waktu yang falak, di waktu subuh itu, di waktu bahkan menjelang itu, waktu sahar, waktu sebelum subuh. Banyak kejahatan-kejahatan di saat itu. Orang-orang tukang-tukang santet, guna-guna itu mengirimkan buhul-buhulnya. Nah, kalau kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir kepada Allah, itu insya Allah terjaga. Nah, kalau pas, bagaimana kalau seumpamanya kita dalam keadaan tertidur dan mungkin belum bangun, sementara tukang-tukang sihir itu mereka bekerja di saat kita masih terlena tidur. Kan ada panduan dari Nabi Muhammad SAW bagaimana cara menyikapinya. Ya, kita menyikapinya itu bukan ketika habis tidur saja, tetapi sebelum tidur pun ada upaya untuk menolak dari kejahatan sihir, kejahatan guna-guna, kejahatan setan-setan itu. Dengan cara kita ini mengambil air wudhu sebelum tidur, sebelum tidur kita ambil air wudhu, kemudian ketika idza awaita ila firas, kalau kamu sudah siap untuk tidur di firas, maka kita mengucapkan di antaranya adalah al-ikhlas, kemudian muawwidzatain, bacakan 3 kali. Setelah dibaca disebut bacaan itu. Jangan menganggap bacaan itu tidak berefek. Itu bacaan itu abab dari yang kita baca tadi itu berpengaruh, efeknya kuat sekali. Begini saja dibacakan itu efeknya beda dengan ketika tidak dibacakan. Dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu sudah berubah. Maka termasuk ketika kita mau tidur dengan baca
Al-Ikhlas dan Muawwidhatayn. Kemudian disebutkan, ditiupkan. Setelah itu diusapkan dari ubun, dari atas, kemudian bagian-bagian yang bisa dijangkau oleh kita sampai ke bawah. Baca lagi, tiupkan lagi, baca lagi. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita terjaga dari guna-guna, dari kejahatan santet, sihir, dan semisalnya. Dan kelihatannya itu kalau dilihat dari tinjauan medis ya mungkin apa kaitannya gitu. Tapi memang seperti itulah. Ada hal-hal keburukan yang memang tidak bisa dilihat oleh kasat mata tetapi dia ada. Itu sebagai bentuk keimanan kita bahwa memang apa yang dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu memang betul-betul ada. Nah kalau kita bentuk ittiba kita kepada Rasul, itu kita meyakini dari apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq min hayawan mukallaf wa ghairu mukallaf wa jamad kasami wa ghairi dzalika. Dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan, min hayawan, dari yang hidup, bukan hanya hewan-hewan saja tetapi yang hidup juga. Mukallaf wa ghairu mukallaf, maka kata-kata hayawan di sini bukan hayawan hewan tetapi yang hidup, yang bernyawa, yang mukallaf ataupun yang ghairu mukallaf. Yang mukallaf ya manusia, kejahatan manusia, kita tidur ada kejahatan, kita kan nggak tahu, maka kita sebelum tidur ada bacaan-bacaan zikir-zikir sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bil kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Banyak doa-doa zikir-zikir yang sebelum tidur itu kita lakukan. Kalau mau cepat ya bismika Allahumma ya amin. Tapi kalau belum bisa tidur baca yang lain. Kalau nggak hafal kan banyak sekarang, banyak zikir-zikir bacaan begitu. Atau mungkin ditulis, tempelkan. Caranya tidak kurang-kurangnya. Maka seiring waktu hafal kalau sudah dibiasakan. Dan itu betul-betul sangat menjaga kita. Bahkan kerentek kita, saya insya Allah bangun mau jam 3 gitu. Itu Allah bangunkan. Allah bangunkan. Mudah itu bangun. Ambil air wudu, sholat. Tapi kalau nggak ada niat, itu ya bangun tapi nggak ada niat untuk sholat ya nggak semangat untuk sholat. Sama seperti orang itu kalau puasa kok bisa kuat, tapi kalau hari-hari biasa, kalau pas mau puasa, padahal sama-sama nggak makan biasa gitu. Tapi kalau nggak ada niat itu kok kayaknya berat gitu, karena nggak ada niat. Nah itu semangatnya kan muncul dari hati. Dari kejahatan yang hidup, yang mukallaf ataupun yang ghairu mukallaf. Yang mukallaf ya, yang terbebani dengan syariat seperti ya, manusia. Kejahatan-kejahatan yang ya, saya katakan di awal tadi, yang namanya kejahatan itu bukan dari orang-orang yang kelihatannya jelek saja, tapi kelihatannya baik pun itu bisa jahat. Kan sekarang banyak orang pakai peci tapi niatnya tidak baik gitu, jelek gitu, mau cari kesalahannya gitu, ngaji tapi nyari kesalahannya, ini akan dikriminalisasi gitu. Ada, tidak sedikit gitu, tidak sedikit. Sekarang itu gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu bukan semata-mata dari orang yang berpenampilan jelek ya, tapi juga orang-orang yang ngaji itu juga tidak jaminan. Makanya doa itu dihajatkan oleh kita ya, karena kejahatan itu bukan hanya dari mungkin seorang membawa celurit benda
tajam dan sebagainya, termasuk dari pandangan-pandangan begitu, orang-orang yang memandang kita, ya, kemudian dia bisa mendatangkan ainun lamah dari penyakitnya, berat gitu. Wajamat, dan juga termasuk benda-benda mati, benda-benda yang tidak hidup seperti racun, racun. Makanya termasuk bentuk ataupun upaya kita berlindung kepada Allah itu diantaranya ada doa tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-samiul alim. Membaca 3 kali, barang siapa membaca ini 3 kali maka lam yadurru, tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Bagaimana kalau sudah membaca itu kemudian kok mati? Itu sudah takdir. Tapi minimal kan kita sudah berusaha kan, sudah berusaha. Orang berdoa itu ikhtiar. Orang yang berikhtiar itu justru tidak meninggalkan sabab musabab, tidak meninggalkan dari akhdul asbab. Orang yang semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi tawakalnya, itu bukan berarti dia meninggalkan dari akhdul asbab. Justru karena dia yakin dengan tawakalnya tadi. Karena tawakal itu muncul dari yakin. Kalau di pelajaran kitab Riyadhus Shalihin itu antum bisa baca itu. Antara al-yakin wa tawakkal itu pembahasan jadi satu. Kenapa? Karena tawakal itu buah dari yakin. Ketika orang itu tawakal, maka dia pasti tidak meninggalkan dari yang namanya akhdul asbab. Salah satu disebutkan dalam amsilah ataupun contohnya itu diantaranya ketika kita yakin bahwa dengan menikah itu bisa menjadikan seorang itu yughnimullah min fadlih, bisa menjadikan dia kaya, maka dia mesti tawakal. Bentuk tawakal itu adalah ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya menikah. Lah menikah itu sebagai akhdul asbab untuk menjadikan dia kaya. Kerja untuk dia bisa untuk mendapatkan rezeki dengan pekerjaan. Nah, bentuk akhdul asbab seseorang untuk mendapatkan rezeki bukan hanya kerja, dia ibadah ataupun melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Kalau sebagai seorang guru dia mengajar, itu akhdul asbabnya. Akhdul asbab yang lain seperti amal soleh, jenengan ngaji ke sini itu juga akhdul asbab untuk mendapatkan rezeki. Nah, rezeki itu bukan hanya duit saja. Rezeki itu termasuk diantaranya adalah sehat, sempat, pikiran waras, dadanya lapang, itu rezeki. Keluarga baik, tidak congkrah, itu rezeki. Nah, amal soleh itu sebagai akhdul asbab. Nah, termasuk ketika kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, di antara akhdul asbabnya kita berdoa, memperbanyak, membentengi diri dengan wiqayah, wiqayah penjagaan syar'iyah dengan berdoa. Kadang ada orang itu dia berbuat keburukan kepada kita, justru disitulah peran doa kita itu meringankan dari kejahatan-kejahatannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam jika telah datang malam itu, semakin malam mulai gelap. Itu memang kerja-kerjanya orang-orang jahat itu lebih suka mereka fokus pada kerja malam hari. Setan-setan itu juga mereka mulai berkeliaran di waktu maghrib itu. Makanya kenapa kita ini disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu ketika sudah masuk waktu maghrib, menjelang maghrib itu jendela-jendela ditutup semuanya, pintu-pintu gitu. Kemudian banyak untuk berzikir di waktu sore itu, anak-anak disuruh masuk. Ada namanya jin sibyan, musibyan, itu memang tugasnya yang mengganggu anak-anak banyak yang menangis gitu. Karena mungkin barangkali justru mungkin terkadang ini salahnya kita malah sore hari menjelang maghrib pada keluar cuci mata, cuci ini gitu, apalagi mau bukber buka bersama gitu.
nanti keliling-keliling, yang lain pada masuk ke masjid, pada mungkin untuk persiapan buka bersama, ini pada keluar cari jajan dan sebagainya nanti sampai maghrib. Ini mestinya mulai hari raya yang akan datang ini harus ke hari raya Ramadan ya, biasanya itu rame itu. Ini mulai dirubah polanya. Jangan sampai kemudian justru ketika menjelang maghrib malah keluar, jangan. Justru malah harus masuk ke masjid atau ke rumah, menjaga diri dari hal-hal keburukan. Karena ketika masuk malam hari, maka di situ nanti ada kejahatan. Setan-setan mulai bergentayangan banyak. Saya tuh punya teman, dia dulu murid ngaji. Itu ya jenguk orang sakit di saat menjelang maghrib. Ketika pulang dari rumah sakit tersebut, dia kemudian perjalanan pulang, ada sesuatu yang mengikutinya. Dia merasanya begitu, bulu kuduknya berdiri, dia mulai nggak enak gitu. Sampai di rumah dia mulai ada yang mengendalikan gitu. Dia cerita sendiri. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya, dia memang cerita seneng gitu, keluar sore menjelang maghrib. Nah, ini mestinya kita juga ikhtiar di saat-saat seperti itu, mesti kita mulai bergegas untuk segera pulang, masuk ke rumah. Ay al-lailu idza adlama awil qamar idza ghaba. Dari kejahatan malam ketika mulai masuk malam ataupun dia mulai tertutup dengan gelap. Malam idza adlama, al-lail idza adlama, ketika malam mulai gelap, ataupun al-qamar idza ghaba, ketika rembulan sudah mulai tidak tampak. Di saat-saat seperti itu intinya bahwa kejahatan malam itu memang bukan hanya angin malam. Kalau orang itu mungkin dia suka jalan-jalan malam itu kena angin malam. Kalau sekedar angin malam masuk angin sih mungkin tidak begitu membahayakan. Tapi bagaimana kalau semuanya kejahatan itu wujudnya adalah bentuk kejahatan makhluk-makhluk yang mengganggu kita. Apalagi seorang itu yang dia sibuk luar biasa dan jarang berzikir kepada Allah. Maka dalam hal ini kita mulai ya, karena sudah makin tahu kita harus bersikap, jangan sampai membiarkan, apalagi mungkin anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ini kalau sudah mulai maghrib gitu, atau menjelang gitu, ya kita cari, jangan dibiarkan. Kalau kehilangan ayam itu nyarinya luar biasa, kemana-mana dicari ayam, kehilangan ayam kok jagoku ayam pun nang kandang orang gitu. Itu nyarinya kemana-mana, ke tangga-tangga itu dicari, kehilangan ayam, weruh ayam ku ora ngono. Tapi nek kalangan anak enggak dicari, mana anak itu. Mestinya ya kita ini harus peduli dengan anak kita, apalagi anak-anak usia kecil gitu. Lah kejahatan itu tadi kan boleh jadi kejahatan bukan dari setan, mungkin ada orang itu mengadakan operasi apa begitu. Apalagi anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ada yang mencari, diambil, masukkan mobil, katanya diambil jantungnya apa gitu, dijual. Kejahatan-kejahatan misi-misi buruk seperti itu. Ya setan itu kan setan-setan manusia itu, setan-setan manusia. Wa min syarri nafatsat, dan dari kejahatan nafatsat. Nafatsat itu peniup-peniup, ya, peniup buhul-buhul. Ya, nafasat itu perempuan-perempuan yang meniup buhul. Kenapa kok diidentikan dengan hal-hal yang perempuan gitu? Mungkin memang perempuan itu lemah ya, mudah terganggu oleh setan. Dia dengan hal-hal yang sifatnya godaan-godaan itu tidak kuat. Oleh karenanya setan itu lebih suka menggoda orang-orang yang memiliki kepribadian yang lemah, seperti orang-orang yang suka baper,
perasaan. Kalau laki-laki itu kan cenderung pada hal-hal yang logika. Kalau perempuan itu mudah dikendalikan oleh perasaan. Maka yang biasanya dia itu mudah diganggu oleh setan, ya wanita. Berapa banyak saya mendapati itu ada orang-orang itu yang mereka itu kesurupan jin itu dari kalangan. Jadi karena mungkin jatuh sihir ataupun kejahatan-kejahatan semacam ini, itu bukan disihir betul. Orang itu kalau sudah ketakutan dengan teror itu terkadang dia sudah tersihir sebelum disihir. Ada orang yang kamu tak santet ya, mana dia takut gitu ya, dia merasanya sudah disantet padahal dia tidak disantet. Ada yang seperti itu. Itu teror yang sifatnya tekanan. Makanya banyaknya kita berinteraksi dengan orang-orang itu, makin banyak kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepadanya. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan sihir-sihir yang dihembuskan di buhul-buhul. Fil 'uqadi alati taqiduha fil khayt tunfahu fiha bi syai'in taqulu min ghairi rid. Jadi buhul-buhul itu dihembuskan dengan rapal-rapal, dengan bacaan-bacaan ya, yang ada terkadang bacaan-bacaan itu kita tidak tahu ya, bacaan-bacaan sihir, bacaan-bacaan guna-guna dan sebagainya. Saya pernah mendapati ya, ada semacam rajah-rajah yang itu tulisannya Arab memang, tapi tulisan Arab itu campur dengan kode-kode yang kita tidak tahu. Disitulah sandi-sandi yang dibuat oleh jin tadi, kesepakatan antara dukunnya dengan jin. Yang itu bahasa mereka, kita tidak tahu ya, saya pernah disuruh dulu gitu, untuk membaca nurbuat nah, terus mandi apa gitu ya. Dulu waktu saya di mondok di daerah Hujan itu pernah disuruh seperti itu, tapi saya nggak yakin masa seperti ini gitu. Kalau ada teman yang lain itu mungkin, saya sudah merasakan. Lah untuk apa belajar ini, kata dia. Saya tanya sama dia itu, ya supaya kalau kita ini mungkin kalau pergi nanti kan baca ayat ini nurbuat ini supaya nanti bisa tidak dilihat oleh kondektur. Enak sekali. Kalau naik travel enak lagi ya. Nggak bayar gitu, maunya begitu, supaya enak sekali. Jadi jangan terinspirasi karena karomah orang itu. Saya yakin orang-orang Islam yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu karena mungkin terinspirasi supaya mendapatkan karomah. Lah karomah itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang menakjubkan yang dimiliki oleh seorang yang dilakoni ataupun diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang soleh. Karena ketakwaannya dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karomah itu bukan berarti kemudian dipelajari dengan seperti ngelakoni puasa pati geni, puasa mutih dan sebagainya untuk mendapatkan kesaktian. Nah, itu kemudian dianggap itu adalah sebuah karomah. Itu bukan karomah seperti itu. Karomah itu karena memang ketakwaannya dia, kedekatan dia kepada Allah, dia menolong agama Allah, kemudian Allah menolongnya. Dan andaikan diulangi pun belum tentu dia bisa. Contoh mungkin ketika dia disabet pakai pedang sama gitu, nggak mempan, diulangi itu bisa jadi malah mati. Ya, jadi jangan kemudian dianggap bahwa yang namanya karomah itu terus ngelakoni semedi topo gitu, bukan, salah. Banyak dan biasanya orang-orang yang ikut dalam bela diri tertentu nanti ada pada tingkatan sabuk tertentu dia nanti mendapatkan ilmu-ilmu itu gitu. Kita nggak perlu mempelajari seperti itu, nggak ada manfaatnya.
Wa min syarri hasidin idza hasad adhara hasadahu wa amila bimuqtadahu. Dari kejahatan dan dari kejahatan orang-orang yang memiliki sifat hasad. Di antara hasad itu nanti cabang-cabangnya seperti penyakit ghil, ya, dengki, husuma, dendam, kemudian tidak merasa rela, ya, angkuh gitu ya, sifat-sifat yang jelek-jelek seperti tadi. Termasuk mungkin ada sesuatu yang dia tidak terima gitu. Nah, kedengkian, hasad, ghil, husuma dan sebagainya itu termasuk bagian dari penyakit-penyakit yang bisa mendatangkan kejahatan. Maka sebaiknya, seyogyanya kalau kita punya masalah dengan teman sesama gitu, kalau ada hal yang tidak enak, sudah kita jelaskan saja, kita ngomong minta maaf atau kita jelaskan supaya tidak berlarut-larut dalam hal-hal yang tidak baik tadi, karena itu bisa mendatangkan penyakit. Kalau kita ingin menjadi seorang ahlul jannah, maka diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa di antara awal mula seseorang itu untuk mendapatkan nikmat surga pertama kali itu nanti dia itu harus dibersihkan dulu dari penyakit hati. Ghilnya itu dihilangkan dulu, baru dia bisa mendapatkan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Karena tidak ada seorang ahlul jannah di surga itu, ahlul jannah itu memiliki penyakit ghil, itu tidak ada. Maka penyakit ghil bagi ahlul jannah itu dihabisi di awal dulu, baru dia akan mendapatkan nikmat yang lainnya. Sama seseorang ketika dia hidup serawung, hidup bermuamalah dengan banyak orang, dia memiliki sifat hasad, memiliki sifat ghil dan semisalnya, maka dia mesti tidak akan merasakan nikmatnya muasyarah, nikmatnya serawung, nikmatnya berteman dengan banyak orang. Dia mesti ada sesuatu yang dirasakan. Contoh, ketika masuk kemudian nyalami, itu kita mengecek diri kita apakah di dalam diri kita itu ada penyakit ghil atau tidak, itu dari sikap kita. Kalau ada sesuatu yang tidak enak dengan seseorang, mungkin ketidakenakan itu barangkali kita garis bawahi, mungkin masih ada sifat ghil di dalam hati kita, maka bersihkan itu. Sehingga betul-betul ketika kita ini berpapasan dengan setiap orang, itu tidak ada perasaan beban sama sekali. Berarti itu kita ini sudah lost dan penyakit ghil itu sudah diangkat. Tetapi selama kita ini masih memiliki sesuatu perasaan di dalam diri kita, kemudian merasa tidak enak dengan seseorang, itu barangkali adalah ghil. Itu tanda-tandanya, ciri. Nah, itu harus dibersihkan. Karena kita akan mendapatkan kenikmatan muasyarah, kenikmatan bermuamalah dengan orang lain. Hidup itu akan mendapatkan banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan kalau itu dicabut dari diri kita. Makan jadi enak gitu. Nggak ada beban gitu. Ya kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin miskomunikasi, diselesaikan. Atau kita lepaskan saja. Kalau ada kedengkian dari orang, sudah kita biarkan saja, mengalir begitu saja. Jadi supaya kita tidak ada perasaan sama sekali dengan orang lain, karena itu bisa mendatangkan penyakit. Bukan hanya penyakit yang sifatnya fisik, tapi penyakit merana gitu ya. Karena ada penyakit merana. Penyakit merana itu apa? Merono. Orang. Penyakit batin ya, penyakit batin merana gitu. Sengsara, nelongso. Itu juga bagian dari penyakit. Oleh karenanya berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa merusak hati kita, dan jangan lupa biasakan untuk membaca muawwidzatain ini baik ketika kita ini dalam bangun tidur, saat mau tidur, di pagi ataupun di sore, membiasakan dari membaca surat ini supaya dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Karena Masya Allah banyaknya kita nih, semakin banyak serawung dengan banyak orang, maka kemungkinan untuk mendapatkan mara bahaya makin banyak. Makanya saya berpikir gini, kenapa orang-orang salaf di dalam Aina nahnu min akhlaqis salaf itu disebutkan
kenapa banyak para salaf itu ketika masuk usia 40 tahun rata-rata mereka itu adalah menguzlah ataupun menghindari dari banyak beraktivitas dengan orang banyak, dan mereka lebih cenderung untuk fokus di dalam ibadah. Karena tadi diantaranya adalah semakin banyak mengadakan serawung dengan orang itu makin keruh hati itu. Nah kalau kita ini tidak pandai-pandai menjaga hati, tidak pandai-pandai untuk menjaga dari hal-hal yang sifatnya tadi efek dari banyak interaksi, itu keruh hati kita, tidak bisa khusyuk sholat ya ampang gitu ya, baca Quran nggak bisa nikmat gitu, karena tadi banyak interaksi. Sehingga para salaf itu ketika mereka sudah merasakan banyaknya kekeruhan di dalam hati, itu sampai bahkan ada yang menggali kubur kemudian tidur di dalamnya, kemudian membayangkan andaikan saya itu mati seperti ini, gelap gulita seperti ini, untuk menghadirkan kekhusyuan lagi di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ya, hati yang bersih, hati yang jernih, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati kita, supaya kebahagiaan itu kita dapat baik di dunia ataupun akhirat, dan Allah selamatkan kita dari kejahatan setan, entah setan itu manusia atau setan dari kalangan jin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat, dan waktu selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.